netizen menggeruduk kolom komentar menanyakan katanya bener nggak sih dirimu diancam oleh yang itu. jika menayangkan podcast L, silahkan. Oke, Nanti. lampu mati-mati dulu. Aman. Nah, siap. Jadi saya sih nggak bisa berkomentar masalah kebenarannya, karena menurut aku komentar itu yang nanti saya komentar malah memperkeruh suasana. Sekarang kan saya cukup ngikutin ya. Aku pikir suasananya sekarang udah lebih tenang. Kemarin dari berita yang saya dapat, dan saya nggak mau terlalu ikut campur. Masalah nama saya ada di situ, disangkut pautin, jawaban saya cukup sampai situ aja. Supaya jangan memperkeruh suasana yang ada sih. Tapi terakhir kali kontak dengan NM kapan sih Pak? Dan Oh. bahas apa kalau boleh tahu? Terakhir kali kontak sama Niki itu beberapa bulan yang lalu waktu saya undang ke podcast saya. Terus waktu setelah saya undang dari keluarga Fadel itu sempat menghubungi saya untuk meminta tempat klarifikasi. Karena mungkin dia ngelihat habis dari Niki ada di podcast saya, dia ngerasa mungkin saya mau ngasih tempat buat mereka untuk mengklarifikasi karena nama keluarga mereka gitu loh. Jadi lewat pertimbangan saya pikir setiap orang punya hak juga untuk mengklarifikasi mau benar atau tidak ya. Karena meja podcast saya itu bukan meja pengadilan kan. Saya kan hanya mendengarkan, saya bukan Tuhan gitu, bukan hakim. Masalah benar atau tidak saya juga nggak tahu. Jadi saya pikir saya harus memberikan kesempatan pada orang untuk mengklarifikasi ya masalah benar atau tidak. Ya sudah oke. Jadi akhirnya saya terima dengan baik. Setelah itu memang pada saat saya naikin ya lumayan lah reaksi masyarakat tuh ada yang positif lah melihat hal itu. Tetap ada yang negatif juga. Nah kemudian kan kasusnya berkembang sampai kayak sekarang, dimana saya juga sendiri juga sudah sempet sih secara off the record memberi masukan lah kepada kakak tertuanya Fadel. Alangkah baiknya jangan diperpanjang dong, karena nggak bagus buat dia punya keluarga, nggak bagus juga buat semua pihak sih menurut aku. Tapi sayangnya sekarang akhirnya jadi agak panjang, saya juga sedih ya lihatnya. Maksudnya hal seperti itu menjadi satu tontonan. Loli, Nikmir, Fadel, keluarganya, ya pasti semua jadi, gitu deh. Jadi ada masalah yang prank putusan kemarin. Merasa di prank nggak sih? Oh iya, saya sempat di tag ya katanya saya di prank. Saya sih nggak ngerasa di prank ya, karena saya podcast orang itu banyak. Ada yang bohong, ada yang jujur, ada yang ngeprank, ada yang enggak. Dan saya pikir meja podcast saya bukan untuk saya mengadili orang ya. Saya tuh memberikan kesempatan bahkan untuk orang yang pernah bikin salah se-Indonesia. Dulu ada kasus Randy. Yes. Ya kan, udah salah itu kan. Dan saya pikir kalau orang mau berubah kenapa tidak kan. Dan saya bukan Tuhan yang bisa tahu orang ini berubah atau tidak gitu loh. Semua kembali kepada masing-masing daripada orang itu. Apa yang disampaikan, nah terbukti atau tidak. Nah kalau tidak terbukti, ya dia pasti kena sendiri. Dan kalau saya pribadi, saya hanya memberikan wadah. Dan orang kan selalu bilang, Bang, lu cuma bikin konten nyari cuan doang, nyerangnya dari sisi situ. Satu, saya memang bikin konten, memang pasti ada mencari cuannya, nggak mungkin enggak. Tapi kan yang tahu hati saya, prioritas saya kemana, ya hanya Tuhan. Tujuan saya bikin channel saya, satu, kita bisa bantu orang nggak? Kedua, bisa menjadi satu usaha yang bisa memberikan cuan atau enggak gitu loh. Tapi kalau dibilang hanya sekedar cuan, saya tidak ada masalah kalau misalnya cuan dari video itu saya bagikan sama orang. Nggak ada masalah, karena cuan itu adalah sesuatu yang memang kita cari, tapi jangan sampai itu akhirnya menjadi identitas diri saya gitu. Dan sempat kaget atau seperti apa reaksi dirimu ketika namamu di-mention oleh LM dalam pernyataan di Instagram Stories? Enggak sih, nggak kaget. Kan memang begitu pasti. Oke. Saya tetap positif. Yang saya doakan adalah ibu dan anak bisa segera selesai masalahnya. Karena biar bagaimana, saya juga udah sampaikan itu anak, itu ibu. Dan ya supaya secara mental anak juga bisa pulih. Karena kejadian yang dialami ini cukup gede ya, masyarakat Indonesia ngikutin banget. Udah gitu hujatan-hujatan yang diberikan, kadang-kadang saya tanpa membela siapapun ya, hujatan-hujatan yang diberikan itu untuk semua pihak itu kayak udah mereka ngelihat orang itu udah kayak binatang gitu. Jadi ya mungkin gak cocok aja sih sama saya, yang saya nggak suka komentar-komentar gitu. Tapi saya juga bisa memaklumi lah, namanya negara ini ya kan pasti ada aja orang-orang dengan cara mereka untuk berekspresi gitu.
Dan kita juga mau ngaturnya gimana coba, gitu sih. Tapi biar nggak bias gitu, Koden, maksudnya apakah benar omongan Loli kalau tadi Koden kena ancam Kaniki untuk tidak menayangkan? Oke, ini sebenarnya mau bias atau enggak, saya tidak mau mengomentari ataupun memberitahu kebenaran tentang hal itu atau tidak kebenarannya. Satu, tadi saya sudah bilang saya tidak mau menimbulkan lebih banyak masalah konflik untuk mereka, karena saya di sini kan posisinya hanya sebagai pemberi wadah channel podcast waktu itu, dan saya pengen melihat keadaan jadi lebih baik. Kalau komentar saya memperkeruh suasana, saya nggak mau. Jadi tidak perlu berkomentar dan saya tidak perlu melakukan itu untuk mencari apa, exposure atau itu nggak perlu. Dengan kata lain, Koden ingin menyampaikan bahwa semoga konflik antara ibu dan anak segera beres karena tidak ada mantan ibu dan bekas anak. Betul, segera selesai, tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak, karena mereka adalah ibu dan anak satu darah, dan saya berharap masalah mereka bisa segera selesai. Saya pasti doakan yang terbaik dan saya akan bantu yang terbaik untuk damai. Kalau damai, kalau cari ribut-ribut saya nggak mau komentar. Mas Den, pandangan Mas Den tentang Fadel dan keluarga seperti apa? Pada lama keluarganya saya kurang tahu kalau lebih jauh ya, tapi yang paling saya tahu adalah mereka waktu itu meminta diberikan tempat untuk podcast. Saya menerima dengan baik, mereka datang dengan sopan, mereka pulang dengan baik. Lebih jauhnya saya nggak tahu dan saya tidak berhak untuk mengadili mereka atau menghakimi mereka, karena masalah benar atau tidak ya hanya Tuhan yang tahu. Cuma untuk dalam kasus ini saya juga berharap keluarga mereka bisa segera menyelesaikan masalah mereka, karena impactnya sangat besar untuk mereka juga. Masalah benar atau salah ya nanti waktu yang pasti bicara semuanya gitu. Tapi ini udah jadi tontonan masyarakat sih. Gue sangat menyayangkan itu sih. Mungkin ada apa ya, nasihat atau pesan buat adiknya sendiri atau Loli? Nggak ada sih nasihat untuk Niki atau Loli. Saya nggak punya nasihat untuk mereka. Saya tidak mau terlalu campur. Saya hanya bicara berdasarkan stand saya aja, karena saya dilibatkan dalam masalah ini lewat beberapa potongan-potongan video. Saya pikir jawaban saya cukup itu saja. Terakhir Koden ingin dari Sulawesi saja bahwa berarti dengan Koden dengan NM baik-baik saja ya sebenarnya. Saya menganggap baik-baik saja. Saya tidak pernah melihat segala sesuatu itu dari perspektif benci. Karena saya punya banyak alasan juga untuk tidak membenci. Gitu. Jadi apapun hal yang dirumorkan tentang saya dengan kasus ini, saya menganggap tidak penting hadirnya saya. Karena yang penting adalah anak, ibu bisa damai, bisa menemukan kebaikan, itu jauh. Sip, mantap. Terima kasih.